Bioethics and Professionalism in Practice. Ini umum sebenarnya, tapi bisa dilakukan di medical practice. Medical practice. Jadi itu kira-kira gambarannya itu. Siapa yang bisa, Anda pernah dengar kata etika ya? Bedanya dengan etik apa? Gue saiki apa? Etika dan ethics. Yang Inggrisnya ethics dan ethics dan etik. Apa dit? Apa Mbak? Ada etis enggak biasanya dalam hidup sehari-hari? Enggak tahu? Enggak tahu juga. Siapa yang tahu? Belum pernah kata etik? Etik? Wah, enggak etis betul ini orang. Enggak etis betul dokter ini. Hah? Apa ya? Ngarang boleh. Ya pikiran dulu dikeluarkan gitu loh. Gagasannya itu dikeluarkan. Jangan apalan. Apa kira-kira? Siapa yang? Hah? Apa? Etik itu perilaku yang sesuai dengan norma-norma masyarakat. Etik. Kalau etika sekalian? Hah? Etika sopan santun. Waduh, ayo bagus. Saya bacakan aja ya. Saya sendiri tidak keliru juga. Kalau kita bicara bioetika, ini malah yang paling baru. Kalau kita bicara etika, itu atau etik dulu. Ethics is a theory or system of moral values. Indonesianya apa itu ya? Sistem atau teori nilai-nilai moral. Kalau ethics, setiap bahasa Inggris itu kalau etik dan ethics itu ethics atau etika is a study. Jadi itu ilmunya ya. Dalam hal ini the study of general nature of moral choice to be made by a person. Udah sekarang agak bisa membedakan toh? The study of general nature of moral choice, pilihan-pilihan moral, satu ilmu dalam pilihan-pilihan moral yang akan dilakukan oleh seorang manusia. Memang manusia itu termasuk ciptaan Allah yang paling complicated ya. Bukan paling sempurna tapi paling complicated menurut saya. Tapi ya paling sempurna pasti. Anda sempurna enggak? Dibanding? Kok kalau saya bilang dibanding anjing Anda marah. Dibanding teman sajalah. Enggak sempurna. Yang sempurna siapa? Oh iya. Kalau sadar kan bagus. Nah, kita jangan membandingkan siapa-siapa. Kalau membandingkan dengan Tuhan.
Tetapi kalau dibandingkan dengan ciptaan hidup yang lain, manusia itu seharusnya mencerminkan atau keberadaan Tuhan di dalam dirinya. Waduh, itu filosofis banget ya. Ya memang harusnya gitu. Harusnya gitu. Nah, sekarang kita bicara bioethics. Kenapa kok menjadi bioethics? Apa kira-kira? Ada definisinya juga di sini. Ada disiplin yang ditulis oleh pembuat terminologi itu, ini orang Australia ini. Bioethics is a new discipline which combines biological knowledge with a knowledge of human value system, bridge between the science and humanities, bridge the science and humanities, help humanities to survive and sustain and improve the civilized world. Wah, lebih komplikated lagi ya. Jadi dunia itu sebenarnya kalau orang-orangnya tidak etis, berarti dunia itu tidak menjadi civilized, tidak menjadi civilized. Itu bioetika. Kenapa kita berbicara bioetika dan professionalism in medical practice? Masih ditambah for the future century. Kita hidup di abad keberapa? 19. Hah? 21 ya. Berarti kalau kita bicara mengenai etika juga bicara etika kenapa? Nah, yang belakang ganti ya. Kenapa? Kalau kita bicara bioetika abad 21, kenapa? Saya kalau kesini itu tidak berarti mengharapkan Anda benar loh, tetapi Anda mempunyai gagasan pikiran, kan berbeda. Nah, apa sekarang kira-kira Mas pikiran Anda? Mungkin karena ya mungkin walaupun karena ini kan fundamental ya, dari abad 19, 20, 21 itu tetap aja masih ada etika yang dilanggar gitu. Dokter-dokter masih nggak sopan ke pasiennya kayak gitu. Terima kasih. Ada yang nambahkan? Ilmu kedokteran itu berkembang enggak? Ada pengaruhnya terhadap etika enggak? Nah, hah? Kurang berpengaruh, tergantung orangnya. Tapi teori etika berkembang enggak menghadapi ilmu dan pengetahuan kedokteran yang berkembang? Nah, kaitannya itu lebih anu sekarang, lebih terang. Anda enggak salah, betul, Anda salah, tapi terangkai mengapa gitu. Jadi bisa menjawab mengapanya lebih pas. Saya dulu belajar kedokteran, saya tuh masuk di sini tahun 57. Jadi belum kenal apa yang disebut dengan molecular studies. Apa itu? Anda sudah kenal belum? Belum kenal, enggak ada. Dosennya juga nggak ngerti. Histologi ya seperti itu, anatomi ya seperti itu. Jadi dengan demikian kalau kita misalnya berbicara mengenai perkembangan ilmu yang kaitannya dengan etik, pasti etik pun akan berkembang.
Sehingga dengan demikian kalau kita bicara perkembangan etika itu sendiri, sebelum itu kita bicara mengenai hubungan antara ethics, disiplin, and legal. Di sini kalau kita berbicara etika, pasti kita berbicara prinsip-prinsip etika. Prinsip-prinsip etika. Tapi kalau berbicara disiplin, kita berbicara mengenai profesionalisme kita, profesionalitas kita sebagai seorang mahasiswa kedokteran, saya sebagai seorang dokter, dan saya sebagai seorang dosen. Dosen harus punya profesionalitas enggak? Mahasiswa? Sama. Sehingga ada satu kaitan dengan hal ini. Ada conference medical education di Amerika tahun 2002, relatif belum lama, mengundang medical association student, World Medical Student Association. Komentarnya apa mahasiswa? Saya pikir Anda juga akan berkomentar seperti itu. How can we have to be a professional medical student in an unprofessional environment? Anda berani tidak bicara itu? Berani tidak? Walaupun tidak semua dosen tidak profesional, tetapi Anda tidak merasakan tidak? Anda tahun keberapa ini? Berapa tahun? Sudah merasakan belum ada dosen yang kurang profesional paling tidak? Merasakan? Anda berani usul enggak? Ya. Kenapa enggak? Asal usulnya etis, menghormati juga dengan kekurangannya. Itu etika. Jadi salah satu konsep etika itu respect for others, salah satu konsep. Jadi kalau kita profesional itu berarti apa? Memiliki kemampuan ilmunya, memiliki kemampuan sebagai seorang dosen menyampaikannya kepada mahasiswa atau mengajak diskusi mahasiswa, dan yang lain mempunyai perilaku juga yang etis. Misalnya boleh ndak saya gini nih di depan mahasiswa? Itu contoh-contoh. Ini ekstrim sekali. Ya, ekstrim sekali. Yang lebih ekstrim masih ada. Apa misalnya? Sexual harassment misalnya. Itu ekstrim sekali. Sekarang banyak loh, tidak hanya mahasiswa tapi juga di TK saja sudah terjadi sexual harassment. Itu semua kaitannya adalah kemampuan afektif dari seseorang. Jadi tiap orang mesti mempunyai knowledge, mempunyai skill, dan mempunyai effective activities, dan mestinya terintegrasi ini. Ini tadi sudah toh? Definisi ini kan sudah. Kita terus saja. Ini satu diantaranya. Definisi pertama itu tahun 79 dari Amerika, hasil dari pertemuan Belmont itu kota kecil. Prinsip-prinsip etik, prinsip dasar etika itu cuma 3. Respect for person,
beneficence and justice. Menghormati orang lain atau orang, person, menguntungkan orang lain, altruism itu menguntungkan orang lain, memikirkan orang lain dulu. Kemudian yang terakhir adalah adil. Udah punya pacar Mas? Garap terus nang kini. Belum? Punya adik? Tunggal? Wah, anak tunggal. Mbak, anak tunggal? Berapa saudaranya? 3. Bapak ibunya adil enggak terhadap 3 anaknya? Bisa lagi. Ini justice loh. Justice terhadap anaknya aja tidak mudah. Itu kalimat saya akan saya teruskan seperti itu. Apalagi justice terhadap orang lain. Kemudian berkembang lagi respect for autonomy, non maleficent, beneficent itu dipisah sekarang. Menguntungkan, tidak memberikan kerugian. Ya. Kemudian justice-nya sama. Terus berkembang terus. Bioethics, definisi ini interdisciplinary subject. Jadi is a study of interdisciplinary subject of biology, medicine, health, ethics, philosophy, law, social, economic. Sampai habis tidak bisa bernafas. Kenapa Fakultas Kedokteran memiliki Center for Bioethics and Humanities? Pernah dengar belum? Pernah atau? Bahkan kita memacu Fakultas Kedokteran lain untuk memiliki boleh unit, boleh tim, boleh departemen, silahkan. Tapi ini penting di dalam pendidikan kedokteran atau kesehatan. Ini perkembangan seperti ini cuma orang, ini biasanya filosofer yang berpikir itu. Jadi kenapa saya dokter THT kok mikirkan filosofi? Karena mempunyai atau mengembangkan Center for Bioethics and Medical Humanities di Jogja di Indonesia. UNESCO kirim email mau jadi anggota IBC. IBC itu berat banget itu. Orangnya cuma 36, hampir semua filosofer memang membutuhkan dokter. Maju mundur, mau ndak? Ya, apalah saya tuh ndak pernah punya ijazah mengenai bioethics. Akhirnya maju, tapi belajar banyak. Kalau Anda mau maju, saya pun akan belajar kepada Anda loh, jangan dikira Anda komentar-komentar Anda itu membuat saya terangsang untuk bagaimana kita mengajar. Itu belajar kan? Ya. Tapi satu ketika Anda sudah membaca, saya belum, kan saya belajar juga. That is respect each other. Respect, menghormati, menghargai. Udah banyak sekali. Ini sekarang yang penting, yang saya ingin tekankan kepada Anda. Global bioethics, ini relatif masih baru lah. Ada 2 hal, global bioethics and the implementation of bioethics in the era of freedom, autonomy, pakai koma ini, individualism, liberalism, kapitalism. Kapitalism itu free market konsep yang akhirnya menjadi korporatisasi dan komersialisasi dari praktek dokter, bahkan pendidikan.
Saya tahu kalau Anda bayarnya tidak terlalu mahal, kemarin mahal banget. Udah ada kritik masuk, akhirnya tidak terlalu mahal, walaupun masih mahal. Definisi yang lain, global bioethics says the ethic or the voice of those who relatively powerless atau voiceless. Mahasiswa itu kalau dibandingkan dengan dosennya kan seperti powerless tuh. Padahal seharusnya tidak. Anda itu orang dewasa, punya pikiran dan bisa mengembangkan pikirannya. Itu yang seharusnya kita angkat. Jadi kalau dengan adiknya, kan punya adik ya. Cak kecil, anak kecil jangan ikut-ikut. Aku mau pacaran. Tapi ya jangan diajarin pacaran terusan kalau belum waktunya gitu. Ini hal-hal yang penting yang kira-kira sederhana tetapi sudah berpikir mengenai ini, how to respect to others, apalagi dengan orang tuanya. Jadi dengan demikian, kalau global bioethics berdasarkan ini yang powerless atau voiceless, who suffer most from global injustice and inequities, sebenarnya orang-orang ini. Injustice itu tadi tidak adil tadi, inequities juga tidak adil. Siapa yang tahu bedanya equality and equity? Ayo, coba mikir terus ini, Pak Mas. Pegang. Kalau equality itu lebih ke arah kualitasnya itu sama antara sama lain. Kalau equity itu kesamaan kedudukan mungkin. Kedudukan. Anda setuju, Komando? Siapa yang tidak setuju? Ini saya minta untuk debat kalau ini seperti ini. Harus ada yang debat dong. Ya, kalau sudah betul pun debat saja. Ayo, siapa berani? Debat temennya laki-laki itu kadang-kadang kurang ajar ya. Kadang-kadang loh Mas ya. Sudah. Saya setuju sih kayak gitu tadi, iya. Ada yang tidak setuju? Kalau saya yang tidak setuju gimana? Berani ngelawan saya? Berani dong. Anda mau bertahan? Equal itu apa? Jadi equality kesamaan dalam hal apa? Macam-macam. Equate, mandek tuh. Tadi apa? Kedudukan. Belum tentu kedudukan. Belum tentu. Mirip-mirip, tapi belum tentu kedudukan. Lebih luas lagi. Paling tidak sama. Jadi kata tidak samanya itu harus ditekankan. Tetapi mendapatkan bagian enggak kalau dapat? Anda betul, bisa karena kedudukan, bisa karena kepandaian, bisa karena culture, bisa karena agama, bisa karena yang lain. Jadi lebih luas. Jadi kalau equality itu ada satu kesamaan, kalau equity itu pasti. Kalau misalnya saya profesor, sekarang cuma sudah emeritus jadi tidak dapat gaji lagi. Kemudian lektor kepala, ada yang lektor gajinya sama enggak? Anda kan betul loh. Berarti memang kedudukan atau posisi atau kemampuan itu akan digaji berbeda. Jadi itu equity gitu. Jadi ini kira-kira gambaran-gambaran seperti ini harus kita lihat. Jadi kondisi sekarang itu pasti kita akan berpikir apakah betul kita menghadapi korporasi kamerisasi tadi.
Tadi teman Anda yang di belakang mengatakan walaupun sudah maju praktek dokter masih apa tadi? Tidak benar gitu ya. Belum ikhlas gitu ya. Apalagi zaman sekarang kan uang adalah raja. Nah, disitulah di sini akan berperan. Apa ini? Renewable Science of Bioethics, a study of transdisciplinary subject of biology, sama ya, dan akhirnya berhubungan betul itu dengan human behavior, merupakan study human behavior in having a new tolerance to transdisciplinary attitude. Relatif baru loh, dan berkembang lagi di UGM loh. Padahal yang lama seperti ini sudah dipublish di Global Bioethics textbook. Loh, Indonesia kan bisa memberikan sumbangan toh. Ini hal-hal seperti ini apa artinya? Anda harus ada keberanian menyumbangkan sesuatu ide yang baru. Dan ide baru New Sense ini, tadinya New Sense, itu menggunakan filsafat bangsa kita apa? Hah? Apa? Pancasilanya. Filsafatnya itu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika kan simbol. Tapi itu juga masuk di simbol ke sana. Nah itu, oh, kok hilang? Di sini kok enggak ada Garudanya? Siapa yang ngambil? Siapa Mbak yang ngambil, Mbak? Hah? Apa di belakang itu? Di belakang itu. Sementara underlay itu namanya. Jadi Anda kenal enggak ini menjadi New Tolerance to Transdisciplinary Attitude? Anda pernah dengar enggak? Monodisiplin, multidisiplin, apa lagi? Apa? Interdisiplin, terakhir ini apa yang disebut dengan transdisiplin. Semuanya itu berdasarkan kita lihat dari aspek attitude-nya. Di sini gampang. Siapa yang merasa sebagai orang Jawa? Banyak, dominasi kelihatannya. Siapa yang merasa bukan orang Jawa? Karena dominasi yang minoritas tidak berani ngaco. Bener enggak itu? Dari mana? Hah? Dari? Oh, dari Bali. Nah, ada ndak mono etnik? Bali itu apa? Apa? Iya. Mono suku. Ada orang Jawa? Ada mono? Harus ada, tetapi attitude-nya jangan mono, tetapi apa? Multi. Tahu artinya multi? Multidisciplinary attitude jadinya. Paling tidak menghargai. Tapi pelerok-pelerokan. Tahu pelerok-pelerokan? Sikut-sikutan, tahu? Tahu? Ini salah satu Indonesia itu tidak pernah
Itu baru dari suku. Apalagi politik, bayangkan tuh. Ngeri nggak? Ini ada yang itu, ada X, ada B, ada C. Aduh, bukan sikut-sikut. Harusnya itu kan multi politik, multi ini, multi itu, atau inter bahkan. Terakhir itu seharusnya trans. Ini yang tadi kita sebutkan, kita melibatkan Pancasila karena aja global bioetik yang basicnya adalah apa? Basicnya adalah capital investment. Ada konsep yang lain, basicnya adalah social investment. Nah, dengan social investment ini yang pasti masuk adalah social justice, tidak hanya justice saja. Kalau justice saja bisa, wah justice sama-sama pemodal, justice sama-sama orang pandai, justice sama-sama orang kaya, justice sama-sama orang nakal gitu. Berarti orang yang bukan kaya, bukan pandai, bukan nakal tidak dapat bagian. Itu bedanya. Jadi kalau kita menggunakan dan tidak main-main, kita harus menginvolvekan berbagai konsep yang ada di Asia. Bukan karena ini tidak ada orang barat saya berani bicara. Andai kata ada orang barat pun saya akan bicara. Memang filosofi barat dan filosofi timur berbeda. Bukan dipertentangkan, tetapi bagaimana kita saling menghargai dan melengkapi. Itu. Makanya dengan terlibatnya berbagai agama, Pancasila, Semalundong, Rukun Negara, Ten Commandment, kepercayaan-kepercayaan yang lain, itulah bahkan ada yang dari Malaysia ya? Ada kebetulan. Malaysia dengan Rukun Negara ini ya seperti mengajukan izin Indonesia, Soekarno waktu itu. Malaysia dengan Rukun Negara itu mirip-mirip. Amit-amit saya akan menggunakan prinsip negara kami seperti ini kan gitu kan. Ya seperti izin tuh. Oleh karena Pancasila lebih dulu. Korea itu bukan minta izin tetapi mengeterapkan jadinya ini. Apa yang disebut dengan Semalundong. Ada yang dari Korea enggak? Jadi kondisi-kondisi seperti ini saya belum lama juga setelah Lee Kuan Yew meninggal dunia saja, Lee Kuan Yew itu ketemu dengan Soeharto untuk juga berbicara mengenai Pancasila. Saya gunakan di Singapura, tapi dengan cara kami, kan boleh. Toh akhirnya bicara juga. Itu gambaran-gambaran seperti itu. Kalau kita sendiri kok tidak menghargai Pancasila dengan berbagai macam konsep itu, saya sendiri bersama teman-teman memunculkan ini menjadi the new sense of bioethics. Rumusnya tidak ada, respect for others, beneficent non social justice, kita masukkan di sini. Asia adalah negara spiritual. Amerika atau Eropa atau yang lain negara science and technology. Kekuatannya kan berbeda. Kalau dunia itu disatukan alangkah indahnya kan.
Indah enggak? Ketap-ketip terus semua. Indah enggak itu? Bagus sebenarnya. Makanya kalau di sini ini jangan dikira di Amerika tidak ada orang disadvantage tadi. Tadi kan definisinya ada disadvantage, nuisance of bioethics tadi. Terutama kita berpikir untuk itu. Makanya munculnya nuisance of bioethics. Sehingga dengan demikian istilah gotong royong saja kan sebenarnya di sini itu sudah ada di dalam. Tapi kan kadang-kadang mungkin keliru persepsi, teman-teman yang muda itu menggunakan gotong royong sudah tidak mau tuh. Egonya yang berkembang, awas tuh. Sayang. Konsep kita banyak. Tidak gotong royong di dalam menjawab soal pertanyaan kalau sudah pas ujian resmi, enggak. Tetapi gotong royong di dalam sebelum menghadapi, katakanlah kalau ujian itu musuh, sebelum menghadapi musuh ujian itu gotong royong. Jadi kejujuran yang akhirnya saya dengar ada tidak kejujuran mahasiswa yang sampai tanda tangannya dosennya di dipalsu 3 orang baru diproses nih. Anda dengar? Belum? Ingin punya pengalaman gitu? Ya boleh saja kok, ingin punya pengalaman. Tapi kalau bisa pengalaman yang positif saja ya. Nah, ini gambaran-gambaran seperti ini yang kita perhatikan. Jadi kalau konsep-konsep ini berkembang terus ya, ini masalah feminis bisa aja. Nah, ini tadi sudah kita bicarakan ya. Kalau kita bicara profesionalitas, memang ada penelitian di Amerika juga. Anda nanti ingin menjadi dokter seperti apa? Profesionalitas Anda kan dokter. Ingin jadi dokter yang tipe nostalgic, akademik, entrepreneurial, lifestyle, empirical, unreflective atau aktivis? Silahkan dipilih. Tetapi Anda harus mempelajari what is that. Kalau misalnya empirical, ini lebih suka research. Tapi kalau aktivis atau unreflective, itu tidak mikir apa-apa. Pokoknya saya praktek tetapi yang baik, bisa saja. Tapi dokter pun bisa juga ingin menjadi academician, pekerjaannya di sini. Dokter juga mempunyai rumah sakit gede-gede gitu, silakan, asal fair saja ya. Jadi tidak terlalu, itu dibutuhkan soalnya. Jadi dengan demikian pilihan Anda akan menentukan kondisi zaman sekarang, kemana sebenarnya Indonesia itu akan melangkah. Berat loh Anda itu sebenarnya berat sekali. Tanggung jawab Anda berat sekali di aspek pelayanan kedokteran. Saya minggu depan akan bicara di ID di sana, Jakarta, untuk masalah-masalah etika medik juga dengan teman-teman yang di sana. Jadi itu makanya kita harus betul-betul jangan hanya pinter saja, jangan hanya terampil saja, tetapi kita juga harus berperilaku yang sekurang-kurangnya normatif gitu. Sekurang-kurangnya. Kalau lebih baik itu akan lebih membantu terutama orang-orang yang disadvantage tadi. Berapa persen ya penduduk Indonesia yang masih belum beruntung, yang masih miskin? Siapa tahu? 20?
20 atau 30? Lebih dari bisa 50 nanti. Enggak, kalau 50 enggak pasti. Enggak ada. Nah, makanya ini kan masih perlu diperjuangkan gitu lah. Itu salah satu upaya kita lewat misalnya kesehatan kedokteran misalnya. Ada apa lagi? Ini keterangannya nanti ambil saja, dipelajari. Ini konsil kedokteran terlalu berat ini kelihatannya. Kemarin didiskusikan terus, makanya saya sendiri berkesimpulan kalau kita harus memenuhi ini betul, tetapi pendidikan mesti ditambah 3 tahun lagi untuk menjadi dokter layanan primer yang setara dengan dokter layanan primer negara-negara lain termasuk di ASEAN. Anda bukan lulusan dokter kita itu jelek, enggak, tapi kurang karena waktunya kurang sebenarnya, karena waktunya kurang. Jadi pendidikan yang 6 tahun itu memang kurang sebenarnya. Saya itu orang kontroversial kelihatannya. Waktu itu jadi mahasiswa seperti Anda ini ya juga baru kandidat ya. Zaman dulu itu tahun ketiga, kedua, ketiga gitu kandidatnya. Itu udah berontak pendidikan dokter di Gajah Mada itu 7 tahun, di UI sudah 6 tahun. Akhirnya berhasil menjadi 6 tahun. Saya sendiri juga yang mengajukan menjadi 5 tahun, tetapi plus internship, jadi tetap 6 tahun. Tapi sebenarnya semua itu masih tidak betul juga, tapi dinamis gitu. Serba salah memang. Kondisi sosial dan kondisi ekonomi itu betul-betul, apalagi politik, betul-betul ikut menentukan. Jadi Anda tidak usah jadi politician, tetapi belajarlah sedikit juga mengenai politik. Akhirnya policy, Anda akan berani menentukan sesuatu. Itu policy namanya. Oke. Gajah Mada itu mesti mengeluarkan sesuatu yang istilahnya ya baru gitu. Ini 2009. Jadi kalau kita berbicara profesionalisme, ini rumusnya. Dan ini yang harus dihindari. Kalau misalnya Anda abuse of power, profesional Anda. Kalau Anda breach confidentiality, membuka rahasia, profesional Anda. Kalau Anda misalnya arogan, greedy lagi. Kalau misalnya ada conflict of interest, kalau ada lying dan fraud, ya plagiarism itu lying, merubah data, mengubah itu dalam penelitian, ngeri kan? Anda bukan peneliti yang profesional. Jadi dokter resepnya R7, apa-apa dimasukkan, sing bingung dokternya apa apotekernya nanti itu. Nah, pasiennya mabuk, bukan bingung lagi. Pasiennya udah mabuk itu, nggak bisa mikir lagi. Nah, ini kondisi-kondisi di mana kita mestinya ada altruism, advokasi, respect, honor, jujur tadi penting banget, belajar terus menerus. Komunikasi ini sampai sekarang yang masih jelek. Bagaimana berbicara dengan orang lain yang tidak membuat lebih sedih, lebih bingung, tidak jelas, itu tolong dipelajari betul. Tahu tak maksudnya? Kalau bisa itu orang yang sakit diajak ngomong menjadi enak. Itu kan salah satu cara yang tidak mudah. Tapi kalau tidak Anda praktekkan dan tidak Anda lakukan, tidak membaca teorinya, ya tidak bisa. Siapa yang Islam? Banyak, wis rasa ngacung tangannya Perintah pertama apa? Kembali lagi. Apa? Syahadat. Apa? Ada yang lain?
Syahadat dan ikro lebih dulu yang mana? Ikronya loh mas. Iya, ikro itu apa? Baca. Syahadat itu konsep yang pokok, tapi baca dulu. Kalau itu tidak dibaca ya nggak ngerti. Jadi jangan hanya mendengarkan gurunya, jangan mendengarkan saya, baca sendiri. Oh ternyata Pak Narto kemarin keliru, ya ngomong aja pada saya akan terima kasih. Itu gambaran-gambaran mengapa ikro itu di situ. Ada pertanyaan? Nanti saya ngomong sendiri. Apa pertanyaannya? Yo, salah satu berani bertanya, nanti kan lainnya muncul. Biasanya masih rodo, ada inisiator yang gitu. Ayo, siapa? Bertanya takut keliru loh, kok bertanya takut keliru, itu konsep yang keliru lagi. Hah? Nggak ada. Kita lari ke sini dulu. Dalam pendidikan kita atau dunia sebenarnya ada reformasi yang terus menerus. Lagi kita gambarkan pengembangan atau perubahan pendidikan atau sistemnya abad 20 dan abad 21 itu seperti ini. Coba Anda di mana sekarang? Yo, siapa yang masih mau komentar nih? Di generasi yang ini atau ini? Ayo. Ini sudah kan? Etik sudah? Ini sudah belum? Udah diajari itu belum? Udah apa belum kok? Sukar banget jawabnya. Udah, Mbak. Ada yang ini? Kalau yang kayak leadership Belum. kalau Manajemennya sudah. Kalau Anda memimpin satu perusahaan atau rumah sakit besar, menjadi leadernya apa manajernya? harus bisa dua-duanya. Anda bisa melid dirinya sendiri apa enggak? Kalau meleader itu memang mungkin tanggung jawab seorang pemimpin, tapi kalau untuk memanajemen itu kita melalui orang lain. Betul, itu betul. Anda akan bisa melid dirinya sendiri enggak? Iya. Saya rencanakan, kan mesti pakai rencana loh. Tahun sekian sudah harus kawin, tahun sekian harus sudah dokter, tahun sekian sudah spesialis, tahun sekian sudah S2, tahun sekian sudah S3, tahun sekian sudah profesor. Nek kepingin ora enak tadi profesor. Ini kan satu lead pada diri sendiri. Orang lain tidak bisa mempengaruhi sebenarnya. Jadi kalau kita bisanya ada pendidikan yang langsung apa tidak langsung. Satu contoh di dalam leadership dan manajemen itu, how to manage a small group discussion. Pernah Anda melakukan? Siapa yang belum pernah menjadi ketua kelompok, ketua diskusi? Tidak usah rebutan, gentenan sajalah. Nanti saling belajar satu dengan yang lain, akhirnya how to lead naturally, itu tanpa theoretically tapi naturally. Itu bisa dilatih di sana. Itu satu peluang. Jelas enggak? Jelas tak?
Oleh karena kalau kita tidak melangkah ke sini kurikulum kita, yang pasti kita akan ketinggalan. Ini kita sudah di sini tapi kurikulumnya masih pakai ini misalnya. Padahal outputnya ini akan menunjukkan sesuatu yang secara general seperti ini. Kalau zaman saya dulu mestinya ini saja. Saya jadi dokter aja udah ampuh sekali. Kemudian kita dididik dokter yang profesional, yang lebih profesional, betul-betul menyadari adanya knowledge yang harus dikuasai, skill yang harus dikuasai, attitude yang harus melingkupi keduanya. Jadi itu hal-hal yang sangat penting. Dan sekarang dibutuhkan tuntutan baru, mestinya kita berusaha untuk ke generasi yang ketiga ini, tujuannya tidak hanya untuk melit tetapi untuk menjadi agent of change, mengembangkan konsep-konsep baru. Tadi sudah saya tunjukkan, itu konsep dari UGM, itu konsep dari UGM, itu konsep dari UGM. Bukan bangga, bukan senang, tetapi bermanfaat buat yang lain, ya. Ingin bermanfaat buat orang lain enggak? Atau universitas lain enggak? Inovasi yang berani melit inovasi siapa? Kita tidak usah bangga, kitalah yang memulai. Keliru tidak apa-apa, tapi sudah memulai, makin lama makin baik, makin lama makin baik. Itu kira-kira gambaran-gambaran bagaimana kita bisa lead dalam hal ini, membuat perubahan-perubahan. Wah, ini makin berat lagi. Kalau misalnya Anda diharapkan menjadi inspirator, menginspirasi. Disitulah dibutuhkan itu tadi, attitude seperti ini. Ya, memimpin tetapi sangat menghargai kelompok atau orang lain. Itu kira-kira gambaran yang bisa sampaikan, sehingga pembicaraan yang 1 jam ini contohnya yang multi, mono, inter, dan trans tadi, ya. Kita bertanya, kembali, apakah kita sudah expert? Sebagai mahasiswa ya pasti belum expert, ya. Apakah kita sudah profesional? Bisa, sebagai mahasiswa saudara profesional. Apakah Anda sudah menjadi agent of change? Bisa, di lingkup Anda. Dan apakah Anda menjadi inspirator? Bisa, di lingkup Anda. Jadi itu kira-kira gambaran-gambaran yang bisa saya sampaikan secara singkat yang berhubungan dengan topik yang tadi, ya. Topiknya apa? Kita kembali dulu. Nah, bioethics and professionalism in practice atau in medical practice, medical research, medical education for the 21st century. Baru loh ini. Nah, itu yang kira-kira harus kita pikirkan sejak dini. Ada pertanyaan? Silakan. Terima kasih, Dok. Saya ingin bertanya, yang pertama itu tadi yang
disciplinary attitude itu bedanya dengan interdisiplin apa? Kemudian contoh konkretnya transdisciplinary attitude itu apa? Yang kedua tadi di kolom reformatif itu ada informatif, formatif, transformatif, new, transformatif, itu maksudnya bagaimana? Terima kasih. Kuliah ming saja ya tekat aja nih. Pertanyaan yang tapi saya coba untuk menjawab. Yang tadi ini ya, ini dulu ya. Informatif itu ini hanya simptom sistem informasi saja. Kuliah dulu itu bisa dikatakan tidak ada two-way traffic. Kadang-kadang kalau dosennya tidak profesional betul malah ditanya marah. Ada yang juga mengatakan agak kasar, gitu saja ditanyakan, bodoh banget, goblok. Ya mungkin mahasiswanya goblok, mungkin, tapi kan ya tidak perlu sekasar itu. Iya enggak? Sama aja nanti adik saya, adik Anda, kok ditanyakan tadi goblok banget, nah, enggak perlu. Ini kan masalah etika, perilaku kan. Nah, kemudian kalau ini hanya kuliah, praktikum, ujian, lulus, ini sudah berbeda. Ada values yang ditekankan dan ada inovasi-inovasi di dalam proses teaching and learning, termasuk examination. Di sini berkembang lagi, ininya tetap. Jadi kalau ini dikatakan idem 1 atau idem 2, ini idem 1 itu ini ditambah ini idem 2 ditambah ini idem 3 ditambah ini, jadi kan lengkap, makin lama makin lengkap. Kasarnya seperti itu ya. Sudah. Transformatif itu berarti ada transformasi, ada transform, berubah bentuk istilahnya, berubah bentuk. Sekarang nih, ini sudah menggerombol toh, tapi mau bicara enggak satu dengan yang lain? Ini merupakan sesuatu perkumpulan atau ya agar dianggap tidak mono ya, saling gerombol lah, tapi tidak pernah melakukan diskusi yang intens, tidak menyadari pentingnya. Kalau saya misalnya sebagai clinician, penting enggak basic molekuler tadi? Penting enggak? Penting enggak public health? Penting enggak? Penting enggak policy? Penting enggak? Nah, itu mestinya dipelajari bersama. Memang basicnya saya sebagai seorang klinisi, seorang dokter, itu misalnya. Kemudian yang ini memang sukar sebenarnya, menyatu dalam berpikir dan melangkah. Dan sekarang memang harusnya begitu untuk menang di dalam perlombaan ilmu pengetahuan maupun politik maupun ekonomi sebenarnya. Ya. Dan kita sudah mempunyai konsep gotong royong itu sesuatu yang sebenarnya keluar dari hati sudah. Jadi bukan keluar dari mana-mana, bukan dengan dana, biaya, enggak. Menyadari kita harus bersama. Itu ya. Lebih jelas lagi. Mampu melaksanakan? Mampu laksana gitu kalau bahasa sekarang. Diusahakan. Ya, Anda humble boleh. Bagus. Ada lagi? Habis waktunya loh. Terima kasih, mudah-mudahan Anda sukses.